Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bahan ajar dari program pendidikan kecapapan wirausaha tahun 2023 di LKPSPC Komputer. Nah, pada tahun ini LKPSPC Komputer itu mengambil keterampilan tentang teknisi komputer seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini LKPSPC Komputer bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menjalankan program pendidikan kecapapan wirausaha pada tahun ini. Oke, selanjutnya, mengapa jenis keterampilan komputer sih yang kami ajukan? Nah, ini mengacu pada beberapa faktor yang menjadi alasan kami untuk mengambil teknisi komputer sebagai keterampilan yang kami ajukan pada tahun ini di program pendidikan kecapapan wirausaha tahun 2023. Nah, yang pertama itu karena komputer itu saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan hampir di semua hampir di semua rumah ada perangkat komputer ya, baik itu PC atau laptop atau bahkan HP. Jadi hampir di setiap rumah itu memiliki dari ketiga perangkat tersebut. Nah, jadi itu juga yang menjadi alasan kami untuk mengambil teknisi komputer sebagai bisa jadi kedepannya menjadi peluang untuk para peserta bisa memperbaiki dari masalah-masalah yang ada karena banyaknya perangkat yang dipakai bahkan di setiap rumah. Nah, yang kedua itu hampir semua pekerjaan melibatkan kelompok komputer, baik itu secara individu maupun instansi. Nah, kalau di sini itu sudah jelas mungkin ya. Jadi di hampir di semua lini bidang pekerjaan saat ini, baik yang skala kecil, menengah, atau bahkan skala besar itu sudah menggunakan komputer. Bahkan warung-warung UMKM sekarang aja itu sudah menggunakan komputer untuk manajemen kasirnya. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan besar tentunya sangat butuhkan komputer sebagai perangkat untuk menyambungkan dan menyimpan data-data yang ada. Nah, bahkan di beberapa instansi seperti sekolah atau instansi-instansi pemerintah itu juga menggunakan komputer sebagai pola kerja atau pola belajar dalam kurikulum yang ada saat ini. Tentunya dengan adaptasi yang baru, kurikulum yang ada itu mengharuskan beberapa sekolah itu untuk menjalankan pembelajaran secara online. Nah, itu juga kan tentunya membutuhkan perangkat-perangkat untuk menopang pembelajaran dari para siswa. Yang sering terjadi nih, baik dari bagian atau ada dua bagian yang sering menjadi apa ya, yang sering terjadi trouble di situ. Yaitu yang pertama ada di hardware dan yang kedua ada di software. Nah, kalau hardware itu kan kerusakannya itu bisa berupa perangkatnya mati atau perangkatnya rusak, terjadi masalah. Nah, kalau di software bisa saja software yang dipakai itu tidak jalan perangkatnya. Nah, itu menjadi permasalahan dan menjadi salah satu faktor kenapa teknisi komputer itu sangat diperlukan pada saat-saat sekarang. Nah, yang keempat juga ada beberapa mitra kerja untuk membantu menyukseskan dari program PKW ini, tentunya di LKPSPC Komputer. Nah, yang pertama ada dari TC Print selaku kerjasama dari pemasaran, kemudian Komputer juga, dan yang ketiga itu ada dari UPK Lewisari sebagai kerjasama di bidang permodalan membuka wirausaha peserta. Nah, kemudian ada kompetensi dasar tentang teknisi komputer. Nah, yang pertama itu di peserta akan dikenalkan bagaimana memahami dasar-dasar komputer, seperti komponen-komponen yang dipakai, komponen-komponen yang digunakan, atau apa aja sih fungsi dan tujuan dari komponen-komponen tersebut. Dan yang kedua itu memahami perakitan komputer. Nah, bagaimana dari komponen-komponen yang sudah dipahami tersebut itu dirakit atau dirakit menjadi sebuah komputer. Kemudian mengenali sistem BIOS atau sistem yang tertanam di media komputer. Mengenal teknik komputer, mengenal teknik instalasi operasi atau
mengenal teknik instalasi OS atau driver atau bahkan aplikasi-aplikasi untuk bagian softwarenya. Nah, jadi kan kalau tadi yang di dua itu lebih ke bagian hardware-nya. Jadi si peserta akan memahami bagaimana hardware-nya bekerja. Kemudian mahasiswa juga harus bisa memahami bagaimana instalasi dari software itu untuk menopang si hardware-hardware yang telah dirakit tersebut. Kemudian dan keempat itu ada mengenal dan memahami setiap permasalahan yang terjadi pada komputer serta mengetahui bagaimana cara mengatasi. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan ada, peserta nantinya juga harus bisa menganalisis, harus bisa melakukan troubleshooting pada permasalahan-permasalahan yang terjadi baik itu di hardware maupun di software. Nah, kemudian ada beberapa materi dari teknisi komputer yang akan diberikan kepada peserta. Yang pertama itu ada pengenalan komputer, yang kedua ada mengidentifikasi komponen komputer, yang ketiga itu adalah materi bongkar pasang PC maupun laptop, kemudian memahami BIOS setup dan instalasi OS Windows, kemudian install driver, install aplikasi, serta identifikasi permasalahan atau kerusakan yang terjadi. Kemudian peserta juga akan sedikitnya dipahami tentang pengenalan jaringan dasar yang terjadi di komputer serta sharing charge. Nah, kemudian, ada 3 faktor utama untuk menghidupkan komputer. Yang pertama itu ada software, yang kedua ada hardware, dan yang ketiga ada brainware. Jadi software itu adalah suatu perangkat lunak yang berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer, baik OS, driver, dan aplikasi. Jadi si software ini yang nantinya sistem yang akan berjalan di hardware. Nah, hardware apa? Hardware itu merupakan perangkat keras, peralatan fisik dari sebuah komputer yang bisa disentuh atau dipindahkan. Nah, kalau sesuatu yang bisa kita sentuh, bisa kita pindahkan, bisa kita pegang lah istilahnya, itu dinamakan hardware. Sedangkan sistem yang berjalannya itu dinamakan software. Kemudian hardware dan software ini tidak akan berjalan kalau misalkan tidak ada brainware, yaitu seseorang yang terlibat dalam mengoperasikan dan mengatur sistem komputer tersebut. Nah, jadi 3 faktor ini itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada kondisi di mana cuma ada hardware dan software, apakah komputer itu akan berjalan? Tidak tentunya. Jadi itu hanya akan menjadi komputer yang nyala saja, tapi tidak bisa digunakan karena tidak ada hardware, tidak ada perintah yang akan dimasukkan nantinya. Kemudian, kalau misalkan ada kondisi di mana software dan brainware, apakah akan jalan? Juga tidak akan jalan karena tidak ada hardware untuk menjadi wadah dari sistem yang akan digunakan. Nah, begitupun kalau misalkan hanya ada hardware dan brainware, itu juga tidak akan jalan karena tidak ada sistem yang dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari brainware itu. Kemudian ada 3 jenis komputer yang umum digunakan di dunia saat ini. Nah, yang pertama ada komputer desktop, yang kedua ada komputer all-in-one, dan yang ketiga ada laptop tentunya. Nah, jadi pada akhirnya komputer itu apa sih? Jadi komputer itu bisa disimpulkan bahwa komputer itu merupakan sekelompok alat elektronik yang terdiri dari perintah yang meliputi apa? Yang meliputi input, proses, dan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Tapi di sini juga tentunya ditopang dengan 3 faktor itu, bahwa komputer itu harus memiliki hardware, software, dan brainware untuk menjalankan sebuah perangkat yang namanya komputer. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Semoga kedepannya bisa program ini tetap berjalan dan tentunya harapan dari kami program yang bagus ini bisa diadakan setiap tahunnya serta terus membantu para peserta atau para masyarakat untuk bisa mendapatkan wirausaha yang layak untuk keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.